Shalom, warga kerajaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di bulan Juli ini kita masih tetap ada di dalam tema Strong. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui ibadah online di GBI Rock Ruteng ini, yang membawa kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus, dan kita berjalan dengan kekuatan yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini kami mau belajar firman Tuhan, merenungkan kebenaran-Mu, dan kami mau bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan, nama Tuhan yang semakin diagungkan dalam penyampaian firman Tuhan ini, dan berkati setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, mereka menjadi kuat menghadapi kehidupan ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk membuat kita semakin kuat, atau membuat kita menjadi kuat menjalani kehidupan ini dalam pengiringan akan Kristus. Maka mari saya ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang sebuah perjalanan bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian. Saudara-saudara, kalau kita baca kisah ini, maka di sini mengkisahkan tentang bagaimana kekuatan doa. Sebuah peperangan yang merupakan peperangan yang pertama dari bangsa Israel. Sebuah pengalaman pertama mengangkat senjata dan berperang melawan Amalek. Tapi di sana Tuhan memberikan kekuatan bagi bangsa Israel untuk menghadapi musuh. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perjalanan bangsa Israel, ketika mereka menyeberangi Laut Mati, ketika mereka menyeberangi Laut Merah, saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi mereka menyeberang, dan Tuhan yang bekerja di dalam sebuah karya yang ajaib, yaitu ketika bangsa Mesir ikut mengejar, lalu di tengah-tengah air itu tertutup, dan habislah tentara-tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel.
Bangsa Israel tidak turut dalam sebuah peperangan yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara, ini sama seperti keselamatan yang kita peroleh. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena korban Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan kita dari dosa. Namun dalam teks ini, bangsa Israel untuk kali yang pertamanya mereka mengangkat senjata dan berperang melawan orang Amalek. Saudara, Amalek adalah cucu dari Esau, yang berarti orang yang tidak suka terhadap keberhasilan, berkat yang diterima oleh orang lain. Amalek artinya orang yang benci melihat kesuksesan orang lain. Amalek artinya orang yang tidak mau melihat orang lain diberkati. Sehingga mereka melakukan sebuah penghadangan di Rafidim di ayat yang ke-8 ini. Amalek muncul dan berperang melawan bangsa Israel. Mereka tinggal di sekitar pegunungan Seir dan mereka menghadang bangsa Israel. Saudara-saudara, ada kalanya orang-orang yang ada di sekitar kita tidak senang melihat keberhasilan, keluarga yang diberkati, keadaan yang lebih baik, sehingga mereka menghadang. Ini merupakan musuh, saudara-saudara. Mungkin hari-hari ini juga musuh yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan, adalah virus COVID-19 yang hari-hari ini kita sedang berperang melawannya. Tetapi dari cerita yang kita dengar, yang kita baca pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa berperang melalui sebuah kekuatan doa. Ada sebuah peperangan rohani yang dikerjakan oleh Musa. Dan dari situlah Musa, bangsa Israel, Yosua, dan para tentaranya memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan bagaimana kita memperoleh kekuatan. Ada sebuah kekuatan yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel, bagi Yosua dan tentara-tentaranya maju berperang. Dan ingat saudara-saudara, ini adalah kali pertamanya Yosua dan bangsa Israel mengangkat senjata berperang. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka lewat padang gurun dan sampai di Refidim. Disitulah kali pertamanya mereka berperang. Bagaimana memperoleh kekuatan? Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang pertama, kalau kita mau memperoleh kekuatan, kalau kita mau mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, maka saya mau memberikan renungan yang singkat ini dengan 3C. C yang pertama adalah Christ. Mari kita perhatikan dari bacaan kita. Dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-11. Kita perhatikan di ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. C yang pertama adalah Christ. Ayat yang ke-11, Musa mengangkat tangannya, tongkat di tangannya, memberkati peperangan yang sedang terjadi di bawah sana. Yosua sedang berperang bersama bangsa Israel menghadapi Amalek. Orang yang tidak suka melihat orang lain diberkati atau sukses. Musa mengangkat tangannya dan berdoa. Tetapi ketika Musa semakin lemah dan turun tangannya, maka Israel semakin lemah dan Amalek semakin kuat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi, bukankah tangan yang terangkat di kayu salib inilah yang membuat kita dibebaskan dari dosa, yang membuat kita memperoleh sebuah kekuatan menghadapi dunia ini, yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi orang-orang yang tidak senang melihat umat Tuhan diberkati, yang memberikan kekuatan bagi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini.
Tangan yang terangkat di kayu salib itulah yang memberkati umat Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Tangan yang berlubang paku yang diangkat di atas kayu salib inilah dengan darah yang tercucur memberikan jalan perdamaian bagi manusia yang berdosa. Kristus Yesus mati di kayu salib dengan tangan yang terangkat, supaya setiap kita yang berharap dan percaya kepada Dia memperoleh sebuah kekuatan yang baru. Kekuatan yang disediakan oleh Kristus Yesus bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Tangan yang terbuka inilah, tangan yang berlumuran darah ini yang dipaku di kayu salib inilah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menghadapi, untuk menghidupi keadaan selama kita hidup di dunia ini. Di atas kayu saliblah Yesus menyelesaikannya dan memberikan kekuatan untuk mengalahkan dosa. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan itu kita peroleh dari Kristus Yesus untuk menghadapi setiap kondisi yang sukar sekalipun. Kristus memberikan kekuatan bagi kita. Saudara-saudara, banyak orang mencari kekuatan. Mungkin kalau kita lihat kepada dongeng-dongeng atau sejarah, orang mencari kekuatan dengan dia bertapa. Orang mencari kekuatan dengan dia mengkonsumsi berbagai macam vitamin, multivitamin untuk membuat dia kuat. Ada orang yang mencari kekuatan dengan dia pergi berguru, mencari ilmu dengan kuasa-kuasa kegelapan supaya dia menjadi orang yang kuat, orang yang powerful untuk memperoleh kemenangan. Tetapi dalam renungan dan bacaan kita pagi hari ini, ketika Musa mengangkat tangannya ke atas, memohon doa untuk peperangan yang sedang terjadi, maka bangsa Israel menjadi kuat. Kristus Yesus mengangkat tangannya, memberkati umatnya untuk mereka memperoleh kekuatan. Saudara-saudara, tidak ada kekuatan yang lain dalam Kristus Yesus. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan yang Tuhan Yesus berikan bagi murid-muridnya. Kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang sanggup menghadapi setiap kondisi kehidupan ini, asalkan kita meletakkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan memperoleh sebuah kekuatan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kekuatan yang sanggup mengalahkan Amalek dalam kehidupan kita. Orang-orang yang benci melihat kita hidup diberkati, melihat rumah tangga kita baik, melihat usaha pekerjaan kita sukses, atau bahkan musuh yang tidak kelihatan sekalipun. COVID-19 sedang mengintai setiap orang-orang yang ada hari-hari ini. Begitu tingginya penularannya, tapi saya mau kasih tahu melalui renungan firman Tuhan ini, ada Kristus Yesus yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Mungkin saudara hari ini terpapar oleh virus, mungkin saudara sedang berwaspada, begitu khawatir dengan penularan yang luar biasa. Tetapi pagi hari ini ketika saudara menyaksikan tayangan ini, ada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kekuatan dan kelegaan bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Haleluya. Hal yang kedua, yang kedua, ketika kita mau memperoleh kekuatan dari Tuhan, maka yang kedua adalah community, komunitas kita memberikan kekuatan bagi kita. Komunitas kitalah yang akan memberikan masukan-masukan dan membuat kita bertumbuh di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Mari kita perhatikan di Keluaran 17 ayat 12 dari bacaan kita. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya,
supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan diperoleh dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang membawa kita ada di dalam sebuah pertumbuhan iman. Orang-orang yang senantiasa mendukung kita. Saudara, seorang sahabat yang baik adalah bukan karena dia sahabat yang sanggup menolong kita saat kita ada di dalam sebuah kesulitan. Tetapi sahabat sejati, sahabat yang baik adalah orang yang mampu ikut bersukacita, senang melihat keberhasilan demi keberhasilan yang kita hadapi. Sahabat yang baik adalah ketika dia melihat sahabatnya berhasil, dia ikut senang, dia ikut bergembira di dalamnya. Ada seorang sahabat dari Musa yang menolong Musa yang bernama Hur. Saudara-saudara, Alkitab tidak terlalu jelas menuliskan siapakah Hur, tetapi banyak tafsiran yang mengatakan bahwa Hur adalah saudara dari seorang yang membantu pelayanan pembangunan bait suci. Hur tidak terlalu jelas diperhatikan, tetapi dikatakan dia adalah sahabat Musa yang menopang Musa di sebelah sisi yang lainnya. Dan ada sisi yang lainnya, yaitu Harun, seorang keluarga sepupu daripada Musa. Dan Harun dari suku Lewi, dia seorang pelayan Tuhan. Saudara, sebuah komunitas yang membantu menopang sebuah pelayanan untuk memberikan kekuatan kepada Musa menghadapi sebuah peperangan antara Israel melawan Amalek. Komunitas kita di mana kita bertumbuh, yang memberikan kita sebuah kekuatan untuk kita menghadapi kondisi yang sukar sekalipun. Saudara, kalau engkau berkumpul di dalam kumpulan para pencemooh, komunitas para pencemooh, maka engkau akan bertumbuh sebagai orang-orang yang suka mencemooh. Kalau engkau bertumbuh di dalam komunitas orang yang senantiasa pesimis melihat kehidupan ini, selalu takut, ragu untuk melangkah, maka engkau akan menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang takut untuk melangkah. Tetapi kalau engkau ada di dalam gereja, engkau ada di dalam komunitas orang-orang percaya yang berharap kepada Tuhan, maka di sana kita akan memperoleh kekuatan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, ada dua orang yang mendampingi Musa. Ketika tangannya mulai penat, ketika dia mulai lelah, maka ada Harun dan Hur, ada keluarganya, ada para imam, dan ada sahabatnya yang mendukung pelayanan yang dikerjakan oleh Musa, sehingga Israel memperoleh kekuatan dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Hari ini di mana komunitas tempat kita bertumbuh, di mana orang-orang yang mendukung, menopang kita dalam doa, dalam motivasi untuk kita bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Disitulah komunitas yang sehat. Disitulah komunitas yang kita akan memperoleh kekuatan di saat kita menghadapi kondisi yang sukar sekalipun. Di saat kita mendapatkan informasi-informasi yang membuat iman kita dibangun, yang membuat semangat kita dibangun. Saudara, kalau kita ada di dalam komunitas orang-orang yang senantiasa kecewa kepada orang lain, maka kita akan dibangun oleh rasa kecewa dan kemarahan dalam kehidupan kita. Selalu mengkritisi orang lain, selalu kecewa, selalu tidak ada dalam kepuasan. Mengkritisi pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, melemparkan isu-isu yang menyerang. Saudara, komunitas seperti ini adalah komunitas yang membuat kita tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, yang membuat kita menjadi lemah dan kita menjadi putus asa. Tetapi kalau kita bertumbuh dalam sebuah komunitas yang di dalamnya kita belajar firman Tuhan, yang di dalamnya kita saling mendoakan, yang di dalamnya saling menguatkan melalui kebenaran firman Tuhan, disitulah terdapat kekuatan. Saudara-saudara, Harun artinya keluarga.
Komunitas yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita, di mana kita mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan kekuatan di dalamnya. Di mana ada sebuah hubungan suami istri yang harmonis, di mana ada hubungan orang tua dan anak yang harmonis, di mana ada kehidupan saudara, kakak, adik hidup harmonis, ipar, menantu hidup dengan harmonis. Saudara-saudara, di sana terdapat sebuah kekuatan. Engkau akan mendapatkan kekuatan dari kehidupan keluarga yang harmonis. Musa, Harun, dan Miriam, mereka satu keluarga, dan mereka melayani Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau suami istri hubungannya tidak baik, tidak mesra, tidak harmonis, saudara akan tidak memperoleh kekuatan. Ketika suami istri bertengkar di rumah, lalu pergi mulai bekerja, ada sebuah pikiran yang mengganggu dalam pikiran sang suami. Demikian juga istri, demikian juga anak-anak yang melihat keluarga suami istri berantem terus, lalu anaknya mulai mengalami sebuah depresi. Bapak ibu saudara, kalau anak-anak bapak ibu saudara lari kepada game, menjadi pecandu game, ingat baik-baik, di sana berarti dia tidak mendapatkan sesuatu dalam komunitas keluarganya, sehingga dia mencari game dan dia menjadi kecanduan. Games berarti dia menjadi seorang yang lari dari komunitas yang ada, yang nyata di dalam keluarga. Tetapi kalau anak bertumbuh dengan baik, ada sebuah kekuatan dalam komunitas keluarga, disitulah terletak sebuah kekuatan. Ada sebuah kekuatan yang Tuhan berikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, suami istri, kakak adik, ipar, menantu. Ada sebuah kekuatan yang membuat kita bertumbuh, merasakan surga itu di dalam keluarga. Sebuah ikatan yang harmonis, saudara-saudara. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-12 ini. Ketika Harun dan Hur merepresentasikan keluarga, imam, dan orang-orang yang terdekat, sahabat. Mari pilih sahabat yang membuat saudara dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Pilihlah gereja, komunitas orang-orang percaya, membuat engkau bertumbuh, karena di dalamnya mereka menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sama-sama belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena dari komunitas kitalah kita akan bertumbuh. Dari komunitas kitalah terletak sebuah kekuatan yang saling mendoakan, saling menguatkan, belajar firman Tuhan, menasehati, menegur, dan menguatkan di dalam sebuah komunitas yang di dalamnya ada Kristus. Saudara, berjalanlah dengan komunitas yang membuatmu tetap mengangkat tangan, yang membuatmu tetap berserah, percaya kepada Tuhan. Karena dengan sebuah tujuan, komunitas yang sama adalah komunitas yang membawamu semakin dekat, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Komunitas yang seperti inilah, saudara, bukan berarti di dalam komunitas tidak ada masalah. 12 murid Yesus yang dipilih, di dalamnya ada kepentingan-kepentingan yang lain juga. Yudas Iskariot, demi kepentingan uang dia menjual Yesus. Petrus mengkhianati Yesus. Saudara, artinya ada di dalam sebuah komunitas. Alkitab dengan jujur menjelaskan kepada kita bahwa terkadang di dalam komunitas juga ada perpecahan. Tetapi kalau komunitas yang tujuannya adalah meninggikan nama Tuhan, di sanalah Tuhan mencurahkan kekuatannya bagi setiap komunitas yang ada. Bertumbuhlah, berkembanglah, mengenal Kristuslah di dalam sebuah komunitas yang baik. Keluargamu bawa kepada Kristus. Orang-orang yang dekat denganmu, bawalah mereka kepada Kristus. Maka ketika mereka tertanam, mereka bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, engkau akan memperoleh kekuatan dari komunitas di mana engkau bergabung. Komunitas gerejamu, komunitas keluargamu, komunitas sahabat-sahabatmu akan membantu menopang tanganmu untuk menghadapi peperangan yang sedang dihadapi, peperangan rohani. Carilah sahabat-sahabat
yang senantiasa mendukung kehidupanmu, yang memotivasimu. Bukan seorang sahabat yang menikam dari belakang, tetapi seorang sahabat yang mau berjalan bersama-sama dalam suka maupun duka, dalam sebuah pengenalan akan Kristus, bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas yang mengenal Kristus. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang ketiga, untuk kita memperoleh kekuatan, C yang ketiga adalah calm down. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-12, masih di ayat yang ke-12, di situ dikatakan, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengangkat sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain. Perhatikan yang terakhir ini dikatakan, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, sebuah peperangan rohani yang luar biasa yang dikerjakan oleh Musa. Musa berdoa, mengangkat tangannya. Bangsa Israel semakin kuat. Tetapi ketika tangannya mulai penat, maka bangsa Israel kalah. Saudara, ketika Musa mengangkat tangannya, kata kekuatan di sini dikatakan juga bahwa bangsa Israel semakin berkuasa, mighty, perkasa. Tetapi ketika tangannya Musa mulai penat dan turun, maka Amalek semakin berkuasa atas Israel. Musa menjadi tenang ketika Harun dan Hur menopang tangannya. Dia belajar juga untuk tenang mengangkat tangannya. Saudara-saudara, ketenangan kita peroleh ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan berdoa. Berapa lama kita mampu berdoa, mengangkat tangan kita kepada Tuhan? Karena disitulah terdapat kekuatan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Musa mengangkat tangannya, dan sahabat-sahabatnya, keluarga dan imam membantu Musa untuk mengangkat tangannya menghadapi sebuah peperangan yang sedang terjadi. Saudara, kalau kita berdoa, maka Tuhan berikan ketenangan di hati kita. Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan bagi peperangan yang sedang terjadi di bawah sana. Kalau kita mengangkat tangan kita, Tuhan beri ketenangan, dan biarkan Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara, Yosua artinya penyelamat. Yosua artinya pembebas. Yosua merupakan tipologi dari Yesus sebagai penyelamat. Ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Dia beri kita kekuatan, Dia beri kita ketenangan untuk menang menghadapi setiap pergumulan kehidupan, untuk menang menghadapi setiap fitnahan dari orang-orang yang tidak senang melihat kita diberkati. Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan ganti kita berperang. Musa mengangkat tangannya berdoa kepada Tuhan. Dia memperoleh kekuatan, tenang, sampai dikatakan matahari terbenam. Sebuah peperangan yang sangat panjang terjadi, tetapi Musa mampu mengendalikan dirinya. Harun dan Hur membantu menopang kedua tangannya hingga matahari terbenam. Tuhan berikan ketenangan. Musa tenang menghadapi kondisi yang ada dalam sebuah peperangan rohani. Yosua diberikan kemenangan mengalahkan orang-orang Amalek. Sebuah kekuatan yang secara supranatural diberikan kepada Yosua dan pasukan Israel. Ketika ada sebuah ketenangan di hati kita, kita mampu berdoa, kita mampu mencari Tuhan. Bukankah di Yesaya 23 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yosua menjadi kuat menghadapi Amalek yang ada di depannya.
Karena firman Tuhan berjanji bahwa dalam tinggal tenang, calm down, engkau akan memperoleh kekuatan menghadapi musuh, kekuatan untuk berperang menghadapi kondisi yang sukar sekalipun. Musa tenang, berdoa, mengangkat tangannya hingga matahari terbenam. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi, mungkin seringkali kita capek, mungkin seringkali kita mengalami sebuah kelelahan kerohanian dalam kehidupan kita. Tetapi pesan firman Tuhan bagi kita, tetap tenang. Mungkin kita menjadi gelisah menghadapi kondisi penyebaran COVID-19 yang hari-hari ini begitu signifikan meningkat. Setiap orang mampu hampir ditulari oleh virus COVID-19. Tetapi pagi ini melalui renungan firman Tuhan ini, mari kita menjadi tenang. Karena dalam tinggal tenanglah kita memperoleh sebuah kekuatan dari Tuhan. Kekuatan itu kita peroleh dari Tuhan Yesus. Kekuatan itu kita peroleh dari komunitas kita. Tetapi juga kekuatan itu kita peroleh ketika kita mampu menenangkan hati kita untuk tidak gelisah dan takut. Musa menenangkan dirinya di atas bukit untuk berdoa. Saudara, beberapa kali dalam bacaan firman Tuhan ini, Musa naik ke gunung dan berdoa. Ketika dia menerima 10 perintah itu, dia naik dan berdoa. Menenangkan dirinya, mendengarkan suara Tuhan. Saudara, mari kita tidak lebih banyak mendengarkan berita-berita yang membuat kita lemah. Mari kita tidak lebih mendengarkan gosip-gosip, fitnahan-fitnahan yang membuat imanmu lemah. Tetapi mari setiap hari bangun manusia rohanimu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan rohmu, sehingga engkau menjadi kuat secara jasmanimu, mentalmu menjadi kuat, karena ada firman Tuhan yang menguatkanmu, dan engkau jadi kuat menghadapi setiap kesukaran hidup sekalipun. Engkau tidak mudah putus asa, karena dalam doalah engkau dapat diberikan ketenangan. Tuhan sanggup berbicara kepadamu dalam masa-masa yang sukar ini sekalipun. Ketika engkau menjadi tenang, engkau menjadi tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, engkau menjadi tenang untuk bisa berdoa, di sanalah letak kekuatan yang Tuhan sediakan bagimu. Musa menghadapi peperangan ini dengan tenang. Dia duduk dengan tenang dan ditopang tangannya hingga matahari terbenam. Alkitab katakan bahwa sebuah kemenangan yang gilang gemilang diberikan bagi bangsa Israel melalui sebuah kekuatan dari doa. Kalau engkau bisa tenang untuk berdoa, disitulah terletak kekuatan. Disitulah terletak sebuah kekuatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari apa yang kita renungkan pagi hari ini, get strong, mendapatkan kekuatan melalui Kristus Yesus, komunitasmu, dan ketenangan di hati. Musa melakukan sebuah peperangan rohani. Yosua berperang secara fisik menghadapi Amalek. Tuhan memberikan kekuatan melalui percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat kita. Bertumbuhlah dalam komunitasmu, komunitas yang meninggikan Tuhan, belajar firman Tuhan dan berdoa bersama-sama, dan ketenangan hatimu melalui waktu-waktu pribadi berdoa bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagimu. 3C ini artinya Christ, community, and calm down. Maka engkau akan mendapatkan sebuah kekuatan yang dari sorga, menghadapi Amalek, menghadapi orang-orang yang tidak suka melihat engkau diberkati, menghadapi kondisi yang sukar sekalipun di masa-masa ini. Pandemi COVID-19 akan segera berlalu ketika kita juga diberikan kekuatan menghadapi kondisi yang sukar ini, menghadapi PPKM, menghadapi keadaan-keadaan ekonomi yang sukar, menghadapi penularan virus yang sedang terjadi.
tetapi kekuatan di dalam Kristus Yesus jauh lebih kuat, memberikan kita kekuatan untuk kita menang. Kemenangan yang gilang gemilang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Biarlah melalui kebenaran firman ini kita mendapatkan kekuatan yang baru melalui Kristus, melalui komunitasmu, dan melalui ketenangan hatimu. Saya percaya setiap kita yang sedang menyaksikan tayangan ini, engkau akan diberikan kekuatan yang baru. Engkau akan diberikan kekuatan yang baru menghadapi setiap kesukaran hidup sekalipun. Engkau diberikan kekuatan untuk tetap bertahan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Saudara-saudara mungkin yang sedang terpapar oleh COVID-19, ketika menyaksikan tayangan ini, saya berdoa engkau akan menerima kekuatan yang baru untuk memulihkan kehidupanmu. Saudara-saudara yang tengah menghadapi kondisi yang sukar dalam rumah tanggamu, saya berdoa Tuhan memberikan kekuatan yang baru, sebuah keharmonisan, sebuah keutuhan rumah tangga Tuhan sediakan. Saya berdoa bagi engkau yang sedang gelisah, takut dengan kondisi yang ada, biarlah kekuatan yang dari Tuhan melingkupimu dan memberimu kekuatan untuk menang. Mari saudara-saudara yang percaya, dari renungan kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bersama bahwa Dia Allah Israel yang memberikan kemenangan bagi kita. Dan biarlah kita mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan kita berdoa bersama. Engkau yang butuh layanan doa dan didoakan secara pribadi, mari angkat tanganmu seperti Musa mengangkat tangan ke hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap tangan-tangan yang sedang terangkat. Mereka membutuhkan kekuatan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberikan kekuatan untuk mereka menang. Hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka yang sedang butuh pertolongan Tuhan di rumah tangganya, di karirnya, di bisnis, di usahanya yang sedang dalam keadaan yang sukar. Hamba-Mu berdoa, biarlah kekuatan Tuhan dicurahkan bagi setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang sedang terbaring sakit, mereka yang sedang terpapar oleh virus sekalipun, mereka yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Hamba-Mu berdoa kekuatan yang daripada surga dicurahkan bagi setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Mereka diberikan kekuatan baru dan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kami percaya bahwa surga yang kekal Tuhan sediakan bagi kami yang berharap dan percaya kepada-Mu. Oleh sebab itu pagi ini beri kami kekuatan untuk kami menang. Beri kami kekuatan untuk kami bertahan dalam pengiringan kami kepada Tuhan, dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami semakin hari semakin kuat berjalan menuju Allah di Sion. Kami berdoa biarlah ketenangan hati diberikan bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, sehingga kami menjadi kuat untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur buat kekuatan yang Kau berikan melalui salib-Mu Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini kami mengangkat tangan kami dan kami menerima berkat yang terbaik. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat yang terbaik ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati seluruh kehidupanmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat yang terbaik ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara sekalian.